bisa dibuat gila olehnya. Bab 552. Arila dan Orila adalah pencapaian paling penting di usianya. Mereka adalah harta paling berharga dalam hidupnya dan harta yang paling mahal. Kakek Carson sangat penting baginya, tetapi itu jauh lebih penting daripada Arila dan Rila kecil. Ketika dia masih sangat muda, kakeknya sering mendidiknya untuk mengolah dirinya dalam memerintah negara. Kakek Carson adalah dunia keluarga Tanjaya mereka. Kakek Carson mendirikan perusahaan menjadi kerajaan bisnis besar. Kamu perlu bergaul dengan keluarga kamu sendiri. Rumah adalah pelabuhan paling kokoh di belakang laki-laki tersebut. Jika tidak ada keluarga yang hangat dan canggung di belakang mereka, maka mereka tidak memiliki energi dan pikiran untuk mengelola kesejahteraan mereka. Keluarga Carson selalu mementingkan keluarga dan percaya bahwa keluarga adalah pondasi dari segalanya. Dalam ingatan Carson, kakek sangat sedih pada kematian awal neneknya. Nenek sudah meninggal selama bertahun-tahun, tetapi kakek tidak pernah memikirkan yang lain. Sendirian bekerja keras untuk membesarkan putranya. Ayah Carson jangan ditanya lagi. Setelah menikah selama beberapa dekade dan cintanya pada ibunya masih tetap sama. Dia bahkan enggan mengatakan sepatah kata pun kepada ibunya. Arila tertegun. Carson juga berpikiran sehati padanya dan tidak ada ide lain. Dia memberikan seluruh hatinya kepada Arila. Tetapi dia tidak bisa mendapatkan jawabannya. Apakah dia pikir itu masih tidak cukup? Apakah dia belum memberinya kecukupan? Tuan Carson, Albi telah diantar. Asisten Henry melirik Carson dan berhenti lalu berkata, "Ada satu hal lagi. Aku tidak tahu apakah pantas untuk membicarakannya. Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan, katakan saja." Bahasa yang sangat vulgar. Carson juga pertama kali mengatakan hal semacam itu. Asisten Henry dengan cepat mengambil dokumen dan menyerahkannya ke tangan Carson. Dia dengan hormat berkata, "Hal ini diserahkan oleh Billy. Dia mengatakan bahwa ketika dia menyelidiki memantau perusahaan, dia secara tidak sengaja melihat ini, mempertimbangkannya berulang-ulang, lalu memutuskan untuk menyerahkannya." Carson membuka folder itu. Ketika dia melihat isi folder, tatapannya langsung mengeluarkan kedinginan yang mengerikan, dan udara di sekitarnya sepertinya memicu kemarahannya. "Sial!" Carson menggigit bibirnya. Kata-kata dari tulang jari-jarinya mencicit. Kepalanya terangkat. Matanya tajam dan tertegun. "Tangkap dia. Aku ingin mata dibalas mata, kaki dibalas kaki." "Baiklah." Asisten Henry mengangguk dan berkata lagi, "Tuan Carson, Perdian tidak mau menyerahkan video. Tuan Su sudah mati dan petunjuknya sudah rusak. Saat ini kami belum membuat kemajuan dalam kasus pembunuhan Fernando. Kalau begitu, terus periksa. Berikan orang-orang itu satu persatu ke hadapanku, tanpa ampun." Nada suara Carson sangat ringan tetapi dingin dan gerah. Asisten Henry telah bersama Carson selama bertahun-tahun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Demikian pula, dia juga memahami alasan sebenarnya mengapa Carson sangat marah. Albi berani menyentuh wanita Tuan Carson. Itu terlalu kelewatan. Bahkan jika dia adalah tuan muda dari keluarga Setiono, Carson mereka selalu ingin memindahkannya. Dia juga selesai bermain.
Carson membuka folder lagi, menatap dua orang di foto di folder itu seperti panah tajam. Melihat mulut Arila dan Albi berciuman, kemarahan yang akhirnya ditekannya mulai menjerit lagi. Sial, apa yang terjadi? Tetapi Arila, wanita konyol itu, tidak pernah berkata kepadanya. Pada titik ini, tidak ada yang tahu berapa banyak usaha yang dia gunakan untuk mengendalikan dirinya dan bergegas ke bangsal untuk menemukan dan bertanya pada Arila. Dia memejamkan mata dan mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Tetapi dia masih tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, emosinya tak terkendali tanpa alasan. Carson membungkuk, mendorong pintu hingga terbuka, lalu membanting pintu. Arila kaget yang sedang tidur di tempat tidur dan berbalik untuk menatapnya. Carson berjalan ke tempat tidur dan melemparkan foto ke atas selimut. Sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas, dia memegangi kepalanya dan mencium bibirnya. Ciumannya kasar dan brutal, seperti membersihkan jejak orang lain pada Arila. Dia mengatakan dengan tindakan spontan bahwa dia hanya bisa menjadi miliknya. Hanya wanita itu yang tidak ingin menyentuhnya. Hei Carson, jangan. Arila terengah-engah ketika menciumnya dan dia berusaha mendorongnya. Ketika dia tahu bahwa dia baru saja melakukan suatu tindakan, dia tertekuk oleh Carson dan membiarkan seluruh orang berpegang teguh pada tubuhnya tanpa celah. Aku suamimu. Aku menciummu. Kamu tidak mau, ha? Carson mencubit lututnya sambil mendengus dan membuka mulutnya untuk menggigit bibirnya. Arila, kamu milikku. Carson, apa kamu gila? Carson sangat mengerikan, seperti iblis dari neraka. Carson membungkuk dan berkata, aku gila, itu karenamu. Itu tidak masuk akal. Kata-kata Arila belum selesai dan Carson menciumnya lagi. Ciumannya berbeda dari ciuman sebelumnya. Tidak hanya emosi, tetapi lebih banyak hukuman. Menemukan sisi sensitif Arila. Lepaskan aku. Arila tidak ingin terlibat dengan kegilaan ini dan menggunakan kekuatan untuk mendorong Carson. Pergi kamu, jangan sentuh aku. Biarkan aku pergi. Carson yang galak memandangi Arila, memandangi bibir merahnya, dan memikirkan bagian tengah foto ketika dia berciuman. Bibirnya hanya miliknya, tetapi Arila telah membiarkan pria lain menyentuhnya. Carson mengayunkan tinjunya dan menghancurkan pikirannya, membuatnya terlihat seperti dewa kematian. Melihat penampilannya, Arila sangat takut sehingga dia menelan ludahnya dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh lagi. Namun, Carson mengambilnya kembali dan mencium bibir merah mudanya lagi. Lepaskan aku. Arila mencoba berjuang. Dalam proses perjuangannya, sudut matanya melihat beberapa foto di selimut. Ada dua orang di foto. Satu adalah dia dan yang lainnya adalah Henry. Henry menciumnya. Dia ingat dengan jelas bahwa ini terjadi di pagi hari ketika dia pergi bekerja. Henry memblokirnya di lift dan menciumnya dengan paksa. Dia tidak mengatakan kepada Carson. Arila agak bersalah, tetapi juga karena dia takut dan dia tidak ingin menambah masalah pada Carson. Dia merasa bahwa dia melakukan hal ini salahnya sendiri. Dia bisa mengatasinya sendiri. Arila tidak pernah memikirkan apa yang terjadi pada hari itu. Carson akan tahu dan foto-foto itu telah ada di sana. Seolah-olah mereka tertangkap di tempat tidur.
Arila melihat kemarahan di mata Carson dan terlihat seram. Dia tidak bisa melihat kepercayaan yang ingin dia lihat. Arila tiba-tiba merasa bahwa hatinya dingin dan seperti jatuh ke dalam jurang. Perasaan suami dan istri mereka selama beberapa tahun, namun hubungan mereka sangat rentan. Itu konyol sekali. Ironisnya adalah bahwa Carson masih gila untuk menciumnya. Arila marah, tapi mulut Carson terbuka sambil menggigit. Dia sakit, tetapi tidak membiarkannya pergi. Semakin dalam dan semakin dalam menciumnya. Arila berjuang untuk melepaskannya, tetapi berjuang yang tidak berguna. Setiap kali dia berjuang, membiarkan dia menciumnya lebih agresif.